Oke bro, welcome back to my channel Nijam Al-Warli Official Multi Talent Channel. Kali ini saya akan berbagi pengetahuan cara mengganti keyboard laptop Acer Aspire 5 yang rusak dan abnormal. Jangan di skip ya teman-teman, karena di setiap titik nanti ada pembahasan secara detail cara pengerjanya. Mungkin ini juga berlaku untuk semua tipe laptop ya, yang model tanam di dalam, atau ini mungkin saya anggap sebagai pengetahuan dasar lah, biar teman-teman paham nanti kalau ada kasus untuk laptop-laptop tipe lain. Baik, simak penjelasan lengkapnya. Terima kasih. Baik, untuk langkah pertama kita buka dulu cover belakang laptop ini. Buka semua baut yang nempel. Oh ya, jangan lupa ya, ini dibalik segel, ini namanya segel juga, segel kertas. Ini ada baut 2 biji, jangan sampai ketinggalan. Baik, di sini saya menggunakan sebuah alat bantu yang saya buat dari potongan bekas tutup sabun colek. Teman-teman mungkin bisa berkreasi lain lah, bisa menggunakan stick gitar, atau kalau memang punya alat untuk congkel apa namanya, koper-koper casing handphone, sama aja bisa itu. Ya, setelah koper terbuka, langkah pertama yang kita lakukan adalah melepas soket baterai. Baik, untuk melepas soket baterai, caranya tinggal ditarik ke belakang atau didorong ke belakang aja ya teman-teman. Oke, untuk langkah selanjutnya teman-teman buka baut pengikat baterai. Tempatnya ada di ujung sebelah kiri dan sebelah kanan. Selanjutnya buka atau lepas hard disk. Ya, di sini kan ada 3 baut pengikat. Letaknya di pojok-pojok masing-masing bodi hard disk. Baik, setelah baut hard disk lepas, langkah selanjutnya kita buka fleksibel hard disk. Baik, untuk caranya teman-teman perhatikan, klip pengunci kita dorong atau kita congkel ke atas. Kemudian dilanjut dengan melepas pen atau kipas serta batangan tembaga untuk pendingin IC.
And jangan lupa ya teman-teman, untuk kabel pennya juga dilepas. Caranya tinggal congkel aja sedikit. Langkah selanjutnya teman-teman buka kabel power untuk panel LCD. Caranya tinggal dicongkel sedikit ke atas sampai terlepas. Jangan lupa untuk langkah terakhir nanti jangan sampai keliru ya teman-teman. Untuk kabel power LCD ini ada dua warna, putih dan hitam. Perhatikan untuk posisi kabelnya, jangan sampai tertukar nanti saat pemasangan. Next, setelah kabel panel LCD terlepas, langkah selanjutnya kita buka fleksibel untuk bagian speaker L. Untuk klip pengunci fleksibel speaker bagian L, caranya sama seperti tadi, tinggal dicongkel ke atas sedikit, baru nanti ditarik perlahan fleksibel kabelnya. Langkah selanjutnya kita buka fleksibel keyboard. Caranya teman-teman tarik klip pengunci yang berwarna hitam, didorong ke belakang atau tarik ke belakang sampai terlepas ya. Next, setelah fleksibel keyboard terlepas, selanjutnya kita buka fleksibel yang di bagian samping kanannya. Caranya dengan mencongkel ke atas klip pengunci, baru tarik fleksibel secara perlahan. Baik, untuk langkah selanjutnya kita buka RAM dengan cara melepas baut pengikat RAM di bagian belakang. Selanjutnya nanti kita angkat aja RAM-nya sampai keluar dari dudukan. Langkah selanjutnya lepas baterai CMOS. Cara ini kan cuman dilem teman-teman. Lanjut kita buka speaker bagian R dan cara menarik soket ke belakang. Next, kita lepas fleksibel bagian pojok kanan atas, dilanjut dengan melepas dua baut engsel untuk panel LCD. Langkah selanjutnya kita lepas baut pengikat PCB. Sampai di sini teman-teman perhatikan sambil diangkat pelan-pelan PCB-nya, bagian-bagian mana yang masih terasa nyangkut diperhatikan pelan-pelan secara teliti ya teman-teman, jangan sampai nanti masih ada baut yang nempel. Oke, sampai di sini. Next, kita lepas plastik pelindung PCB dengan cara menarik secara perlahan-lahan, karena nanti ini akan kita pakai kembali setelah proses penggantian keyboard selesai.
Baik, sampai di sini teman-teman perhatikan, ini terdapat banyak plastik untuk paku keling plat pelindung ya. Ini plat pelindung keyboard lah, pembatas antara keyboard dengan PCB. Caranya teman-teman bisa menggunakan pisau cutter, dipotong perlahan-lahan bagian atasnya aja. Ini ada banyak ya teman-teman, nanti diperhatikan secara detail bagian-bagian mana yang masih belum terlepas sambil diangkat pelan-pelan plat pelindungnya. Sampai di sini keyboard sudah bisa kita lepas, tinggal nanti proses penggantian aja. Selanjutnya kita pasang keyboard pengganti, tapi pastikan dulu ya teman-teman, jangan sampai ada kotoran-kotoran yang menempel yang menyebabkan keyboard bisa nggak duduk dan presisi. Selanjutnya pasang kembali plat penutup keyboard dan pastikan posisi sama seperti semula ya teman-teman, karena untuk menutup keyboard ini kan ada pasangannya yang pas itu, jadi nggak mungkin tertukar untuk misalnya untuk daerah kabel fleksibel LCD nya. Sorry, maksud saya fleksibel keyboardnya ya teman-teman. Langkah selanjutnya pasang kembali plastik pelindung papan PCB. Pasang kembali PCB pada tempatnya dengan cara memperhatikan setiap detail posisi-posisi soket supaya tidak ada nanti yang enggak benar-benar terpasang dengan presisi ya teman-teman. Kalau sudah dirasa pas, pasang kembali speaker bagian head, dilanjut dengan pemasangan baterai CMOS. Pasang kembali baut pengikat engsel panel LCD dan baut-baut skrup untuk papan-papan PCB ya teman-teman.
Langkah selanjutnya, pasang kembali fleksibel yang tadi dilepas. Dilanjut dengan pemasangan speaker bagian L. Dan juga baut-baut pengikat engsel panel LCD bagian L. Lanjut, kita pasang kembali fleksibel untuk jalur speaker bagian L atau bagian kiri. Pastikan fleksibel terpasang secara benar ya teman-teman. Bisa menggunakan alat bantu sebuah kaca pembesar biar nanti fleksibel kabel itu tidak ada yang terlipat atau tidak duduk pada tempatnya dan benar. Pasang kembali soket kabel power untuk kipas prosesor, dan untuk soket-soket yang lain ya teman-teman, yang pertama kita lepas, pastikan semua terpasang kembali seperti semula. Selanjutnya pasang kembali RAM yang kita lepas tadi. Posisikan RAM seperti semula. Di body RAM itu kan ada lubang atau coakan ya, pastinya tidak mungkin bisa tertukar ya teman-teman, asal teman-teman teliti aja lah. Next, kita pasang kembali fleksibel keyboard. Selanjutnya kita pasang kembali hard disk yang kita lepas tadi. Pasang fleksibel kabel di bagian kanan atas PCB dan juga fleksibel kabel untuk hard disk. Baik, untuk langkah terakhir, kalau dirasa semua sudah terpasang dan benar, pasang kembali baterai seperti semula. Jangan lupa baut-baut untuk papan PCB, untuk kipas CMOS, untuk pendingin batang tembaga pendingin prosesor, itu juga ya diperhatikan teman-teman. Jangan sampai ada satupun baut yang ketinggalan. Langkah terakhir, kita tutup atau kita pasang kembali cover bagian bawah laptop. Langkah terakhir, kita lakukan pengujian apakah laptop bisa nyala dan normal kembali dan keyboard bisa berfungsi dengan benar.
Demikian tutorial yang bisa saya bagikan ke teman-teman, semoga bermanfaat dan bisa menjadi dasar pemahaman buat teman-teman untuk melakukan perbaikan, baik untuk diri sendiri ataupun nanti misal ada dapat job lah dari orang-orang di sekitar kita. Terima kasih yang udah mampir di channel saya. Jangan lupa subscribe dan bagikan kalau memang bermanfaat.